Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Oke, kali ini kita akan bahas soal untuk persiapan PAS Bahasa Inggris kelas 9. Langsung aja nomor 1. Di sini ada conversation or dialogue antara Thomas dan Rangga. And then Thomas said, "Who won the basketball 2 days ago? Our team did. Blah blah blah. Well done. Thank you." Oke, di sini berarti konteksnya membicarakan tentang achievement yang sudah didapatkan oleh seseorang. Di sini terutama tim ya. Kata won the basketball, berarti ketika seseorang mendapatkan achievement, berarti kita harus mengucapkan selamat gitu ya. Nah, makanya di sini konteksnya tentang congratulations. So the right answer of number 1 is yang A ini berarti ya, congratulations ketika seseorang mendapatkan achievement yang bagus gitu ya. Number 2. Ini masih conversation juga antara Rani dan Shania. I won the competition yesterday. Really? That's very great. Please accept my warmest congratulations. Blah blah blah. You're welcome. Di sini Shania sudah mengucapkan congratulations. Berarti di sini yang ditanyakan adalah respon dari Rani ketika seseorang mengucapkan selamat. Berarti responnya berterima kasih pastinya gitu ya. Karena di sini kebetulan respon Shania juga you're welcome. Nah, berarti jawaban yang betul nomor 2 adalah yang ini berarti yang E ya. Thanks for saying so. Terima kasih sudah mengatakan hal tersebut gitu ya. Number 3. How was your work? I have my first novel. Wow, Baba, thank you. Ini juga masih sama tentang congratulations karena si Anna ini sudah menyelesaikan her first novel gitu ya. Berarti di sini Ranti to appreciate it. Ya, berarti mengucapkan ini. Well done, you did it. Ini yang paling tepat nomor 3. Next, number 4. Rahma's father has given her permission to walk to the mountain. Gabriel is happy for her and expresses his hope that she will have a safe trip. And then Rahma said, "Thanks God, finally my father lets me go to the mountain walk. Blah blah blah, have a safe trip." Nah, jadi di sini ayahnya Rahma ini sudah memberikan Rahma izin gitu ya untuk pergi ke mendaki gitu ya. Dan Gibril tuh senang gitu atas itu dan dia mengucapkan harapan atau doa yang baik gitu ya supaya si Rahma ini selamat gitu dalam perjalanannya gitu ya. Aman gitu. Nah, di sini Gibril udah bilang have a safe trip ini sudah, berarti tinggal yang expression happy-nya ini loh, happy for Rahma ini. Berarti yang paling tepat adalah yang ini ya, sesuai ya. I'm happy for you. Saya senang. Gitu. Kalau misalnya yang B ini wish me happy kurang tepat karena di sini lebih ke dia tuh senang atas dirinya sendiri. Sedangkan di sini kan Gibril is happy for Rahma gitu ya. Jadi lebih tepat yang A. Next, number 5. Di sini ada antara Raka sama Rizky. Ada dialog lagi. Raka, what's up? You look so sad. My brother got sick and he is still hospitalized. That's too bad. I'm so sorry to hear that. How is he now? He's getting better now. Oh, blah, 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 blah. I hope so. The suitable expression to complete the dialogue above is, jadi di sini konteksnya kakaknya Rizky ini lagi sakit dan lagi dirawat katanya ya. Nah, ini got sick and still hospitalized. Kemudian Raka, ini simpatinya nih, saya sedih mendengar itu. And then how is he now? Dia nanya keadaannya. Kemudian Rizky bilang dia udah lebih baik sekarang katanya gitu. Nah, berarti di sini karena konteksnya ada orang yang sakit, ya berarti kita mengucapkan harapan ataupun doa yang baik gitu ya supaya orang tersebut lekas sehat. Berarti opsi yang paling tepat antara A, B, C, D berarti lebih tepat yang A. I hope he will get well soon. Karena kalau yang B, C, D ini lebih ke kontrasnya ya, kebalikannya ini lebih ke negatif. Okay, number 5 yang A. Number 6. I hope that I able to score when my team play a match football versus SMP Harapan this evening. The sentence above uses of an expression of, di sini ada kata hope-nya. Nah, berarti ini udah jelas adalah ekspresi dari sebuah harapan ya, yang hope. Okay. Next, number 7, listen. Maya is blah 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 dinner in the kitchen. Di sini clue-nya adalah
ini biasanya kalau seperti ini dia langsung ya direct speech gitu. Dan di sini ada is dan semua opsinya ini semuanya verb in. Berarti kalau seperti ini sudah jelas ini adalah tenses present continuous. Present continuous itu rumusnya adalah subject plus to be present. To be present-nya berarti 3 ya, antara is, am, atau are. Antara 3 ini baru setelah itu verb in. Nah, jadi kalau seperti ini karena beda-beda, jadi kita tinggal sesuaikan aja sama meaningnya. Karena di sini konteksnya kan dinner ya, makan malam ya, berarti lebih tepat dengarkan Maya sedang, berarti ini mau ngomongnya sedang menyiapkan lebih tepatnya ya, sedang menyiapkan makan malam. Makanya yang paling tepat adalah yang di, karena kalau yang lainnya kurang sesuai dengan konteksnya gitu ya. And then number 8 ini ada conversation. Number 8 dan number 9 antara Gina and Jen. Hi Jen, how are you doing? Bad. What's wrong? My father is got sick. He has to stay in the hospital for a few days to get medical care. What happened to him? He got cancer. I'm so sorry. I'm sorry to hear that. But you still go to school? Yeah, my mom told me that I have to go to school. She is in the hospital to accompany my dad. I blah blah blah. Your dad will get better soon. Yeah, blah blah blah. Oke, di sini juga masih sama konteksnya hampir mirip tadi tentang ayahnya. Ini tentang ayahnya Jan yang lagi sakit dan lagi dirawat di rumah sakit untuk beberapa hari gitu ya, untuk mendapatkan pengobatan gitu ya, karena ayahnya sakit kanker katanya. Kemudian di sini Gina juga mengucapkan simpatinya, I'm sorry to hear that. Kemudian Gina nanya ya, apakah kamu tetap berangkat ke sekolah? Kemudian Jen bilang, iya ibuku bilang saya harus berangkat ke sekolah. Jadi ibunya yang menemani ayahnya di rumah sakit. Nah kemudian berarti kalimat yang tepat gitu ya yang harus Gina ucapkan ketika ada orang yang sakit ya pasti mendoakan atau memberikan harapan bagus gitu ya supaya ayahnya Jen ini cepat baikan gitu ya, cepat sehat. Nah, berarti nomor 8 ya ini isian titik-titiknya ya ini ya yang C. I hope your dad will get better soon gitu ya. Dan nomor 9 berarti respon Jen adalah yang paling sesuai antara A, B, C, D. Berarti yang B nih, I hope so. Saya juga berharap seperti itu supaya ayahnya lekas sehat ya. Oke, nomor 9 itu. Nomor 10, congratulations on your achievement, Betty. Selamat atas pencapaianmu. Nah, berarti kalau responnya congratulations adalah ucapan terima kasih gitu ya. Nah, ini cara lain to say thank you. Ini bisa dengan ini yang lebih tepat nih. How nice of you to say so. Betapa baiknya kamu mengatakan hal tersebut gitu ya. Number 11. Nah, setelah ini udah ke kind of the text, jenis teks. How to make mango juice ini adalah procedure text. Jadi procedure itu teks yang berisikan langkah-langkah bagaimana cara melakukan sesuatu. Melakukannya banyak, bisa how to make, how to operate, gitu ya, dan lain-lain. Langsung nomor 11, the text talks about, nah kalau seperti ini kita langsung aja lihat goals-nya atau title-nya. Ini udah sangat jelas, how to make mango juice. Berarti jawabannya adalah yang B, how to make mango juice, gitu ya. Next, number 12. Based on the instruction, pouring the juice into a glass is the last. Ini udah jelas instruction, berarti kita fokusnya ke steps atau methods. Ya. Nah, ini instruction. Ini methods, bisa steps, bisa ways, atau instruction juga bisa tadi ya. Ini persamaan. Pouring the juice into glass is the last bla bla bla. Nah, ini kuncinya ini ya, pouring the juice. Menuangkan jus ke dalam gelas itu adalah bagian dari apanya gitu. Berarti di sini kita carinya ini ya, pour. Nah, ini nih yang paling terakhir, nomor 5. Pour the juice into a glass. Nah, berarti ini adalah step atau langkah terakhir dalam membuat
jus mangga gitu ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang dia pakai persamaan di sini, method sama dengan steps juga. Oke. Next, number 13. The blah 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 is the equipment used to make the juice. Di sini equipment itu sama dengan tools juga bisa. Adalah alat yang digunakan gitu ya. Nah, sebetulnya tanpa lihat teks pun harusnya kita sudah bisa menentukan jawabannya gitu ya. Kalau refrigerator itu kan kulkas atau pendingin gitu ya. Ini stove itu kompor. Iron itu setrika ya. Kalau di teks itu kan tidak tertulis jelas toolsnya, hanya ingredients aja dia. Jadi kita bisa lihat di methods-nya mungkin ada. Nah, di sini ada turn on the juicer. Nah, ini ya. Berarti alat yang digunakan adalah juicer. Ini yang di next, number 14. Blah blah blah, I'm sure you will win the national competition. Thanks anyway, I hope so. Ini juga masih tentang congratulation atau harapan juga bisa, tapi di sini ada komplimennya juga. Jadi berarti yang paling tepat harusnya ini ya. Jadi kayak memuji dulu, that's a very beautiful handicraft. I'm sure you will win the national competition. Yang ini supportnya gitu ya, doa juga bisa. 14 yang B. Number 15, we use the past continuous tense when we say something is happening. Nah, past continuous itu berarti kejadian atau sesuatu yang sedang terjadi tapi di masa lampau. Berarti jawabannya adalah yang C, in the past. Karena kalau tomorrow itu masuknya future continuous. Future continuous ya. Kalau present berarti present continuous. Okay, number 16. What are the children doing in the park? They blah in the snow. Oke, kalau seperti ini kita harus fokus dulu pertanyaannya di sini pakai tenses apa? Are the children doing? Ini adalah form dari present continuous. Present continuous itu rumusnya adalah subject plus to be. To be-nya is MR plus verb in. Nah, di sini dia udah pakai ini ya, to be are plus verb in doing. Nah, berarti di sini harus pakai present continuous juga. Gitu, karena pertanyaannya masih berkaitan ya present continuous. Jadi karena di sini subjeknya they, berarti kita harus pakai are, berarti ya they are kemudian verb in. Nah, berarti yang ini. Number 16, present continuous tense. Kalau yang ini play, ini dia yang A ini simple past ya. Simple past. Kemudian kalau yang B ini simple future. Kemudian kalau yang G ini have play, ini present continuous. Present perfect, sorry. Present perfect. Nah, dia pakai have plus verb 3. Next, number 17, I was blah 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 a car when the accident suddenly happened. Di sini kita bisa lihatnya ada kata when, jadi dia ada two clauses. Setelah when ini diikuti oleh happen. Happen ini adalah simple past. Ya, dia verb 2 pakainya. Dan ingat kalau misalnya ada dua kejadian tapi waktunya berbeda di sini, di mana simple past-nya dia sebagai shorter action, aksi yang lebih singkat, atau aksi yang menyela kegiatan lain. Nah, berarti kalau di sini depannya ini udah pakai was, berarti harusnya ini adalah past continuous. Ini tenses past continuous yang memakai conjunction when. Ada yang pakai when, ada yang pakai while. Kalau when itu harus diikuti simple past secara general. Ketika tadi ada dua kejadian yang terjadi tapi waktunya agak berbeda. Jadi kalau past continuous dia sebagai longer action
atau kegiatan yang lebih lama atau lebih dulu dilakukan. Sedangkan yang simple past-nya dia shortcut, kegiatan yang lebih singkat atau kegiatan yang menyela kegiatan past continuous ini gitu ya. Makanya di sini past continuous setelah was harus diikuti oleh verb ing. Berarti verb ing-nya kita cari optionnya berarti yang ini driving gitu ya. I was driving a car when the accident suddenly happened. Saya sedang mengendarai sebuah mobil ketika kecelakaan itu tiba-tiba saja terjadi gitu ya. Jadi di sini lebih dulunya lagi ngendarain mobil dulu, terus tiba-tiba accident-nya itu terjadi gitu, baru dia yang menyela kegiatan sedang menyetir ini. Next, number 18, ini masih procedure text, how to clean and also to screen. Number 18, what should you do first with detergent? Apa yang harus kamu lakukan pertama dengan deterjen? Nah, ini first berarti kita lihatnya first step. Nah, kita lihat yang ini. Shake up some detergent. Ini ya. Berarti yang tepat adalah yang D, shaking it up. Okay. Number 19, before cleaning the screen surface, we spray the detergent on the screen surface directly or spray it on. Jadi katanya sebelum bersihin permukaan layarnya, kita menyemprotkan deterjen ke permukaan layar secara langsung atau menyemprotkan itu ke. Nah, di sini kita bisa lihat cara yang kedua berarti yang ini. Nah, spray detergent or liquid soap on the fabric cleanser. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Number 20, gently. Ini actually gently ini masuknya adverb, kata keterangan, terutama adverbnya adverb of manner. Dimana functionnya berarti to modify verb. Jadi untuk menjelaskan kata kerja. Jadi gently ini menjelaskan clean. Bersihkan secara lembut atau secara pelan-pelan bisa, secara hati-hati bisa. Nah, jadi berarti meaning yang tepat adalah harusnya yang ini ya, carefully. Karena kalau directly itu berarti artinya secara langsung. Ini semuanya adverb optionnya. Harshly itu antonimnya berarti ya. Secara kasar. Cleanly berarti secara bersih gitu ya. Lebih tepat ini secara hati-hati. Number 21, blah 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 are buying many books at the moment. Nah, clue-nya kalau seperti ini kan tenses. Berarti kita lihat adverb of time. Kalau at the moment, terus ini udah ada are buying gitu ya. Berarti ini adalah present continuous tense. Berarti di sini kita tentukan subjeknya, karena to be-nya adalah are, berarti subjeknya adalah plural. By the way, kalau the teacher, ini kata gantinya kan dia cuma satu ya teachernya. Berarti antara she atau enggak he. Yang the student juga bisa she or he. Nah, kalau ini baru the women, ini kata gantinya adalah they. Karena women itu adalah bentuk plural dari woman. Woman-nya singular, women-nya plural gitu ya. Sedangkan kalau man itu berarti bentuk singular dari he. Nah, berarti yang tepat adalah yang C gitu ya. Ini plural. Number 22, they will blah 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 running away if you don't solve the problem soon. Nah, kalau di sini clue-nya ada will. Will itu modal. Remember about the rule. Modal must be followed by verb 1. Jadi modal itu harus diikuti oleh verb 1. Verb 1-nya betul-betul verb infinitive atau verb basic. Jangan ada tambahan rules, ditambahkan s atau is, itu jangan. Nah, berarti yang paling tepat adalah yang E ya, keep. Kalau keep tuh ini tuh-nya kurang tepat. Keeping juga ini bukan verb ing. Nah, keeps juga kurang tepat. Ini nih, ininya kurang tepat S-nya. Karena tadi betul-betul verb satunya verb 1 basic. Oke. Untuk number 22, number 23, they blah 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 grammar in English of now. Clue-nya adalah now. Tapi kalau now ini adalah present continuous lagi ya. Present continuous, tadi rumusnya adalah subject plus to be present is MR
plus verb in. Berarti kalau di sini they berarti pakainya are ya. Are studying. Berarti yang A. Oke. Kalau yang B ini setelah are, ini verb 1, ini salah, jelas nggak ada form seperti itu. Kalau ini is studying, is-nya kurang tepat, karena to be-nya kan they, is itu untuk singular. Kalau studied ini simple past ya. Ini verb 2. Ini kurang tepat juga ya. Next, number 24. The following are the expression of congratulations except kecuali ini ya, congratulations. Kalau yang best wishes for your next journey iya, congratulations iya, congratulate juga iya. Berarti kecuali yang kalau ini masuknya sympathy ya, I'm sorry to hear that. Number 25. Yang bukan lagi. Yang bukan cara mengucapkan ini ya, congratulate ke seorang. Ini iya, congratulations, well done, happy graduation juga iya. Berarti kecuali yang ya. Jawabannya yang B. See you next time masuknya adalah leave taking ya. Salam perpisahan juga bisa. And then number 26, the following occurrence which is not expression of intention. Intention itu berarti yang tentang planning atau keinginan yang ingin dilakukan gitu ya. Bisa pakai subject plus would like to, setelah to diikuti oleh verb 1 ya. Atau bisa juga pakai subject plus be going to plus verb 1 juga ini. Atau bisa juga pakai subject plus will plus verb 1. Nah, ini juga bisa. Jadi ada beberapa cara gitu ya formnya. Kita lihat di sini yang A, I would like to go for vacation, ini masuk. And then I'm going to renovate, ini juga iya, saya akan merenovasi. Yang D, I'm planning to get, juga masuk. Berarti kecuali adalah yang ini, yang B ya. Karena would you like a glass of glass, ini masuknya adalah offering, menawarkan ya. Beda sama intention. And then number 27. Di sini the bold type sentence above is expression of. Nah, jadi yang ditanya bold type. I would like to buy ini ya. I would like to buy some fruits and vegetables. Saya ingin membeli beberapa fruits dan vegetables. Would like itu by the way is the same with the want to, tapi would like itu lebih formal atau lebih polite ya. Bedanya itu aja. Artinya sama-sama ingin. Berarti di sini masuk ke intention sesuai sama yang tadi dijelaskan ya. Number 28, Intan speaks English well, doesn't she? Blah blah blah, she speaks like a native English speaker. Intan tuh berbicara bahasa Inggris dengan sangat bagus gitu. Dengan sangat bagus ya gitu. Terus Firman jawab bla bla bla, dia berbicara seperti native English speaker. Nah, berarti di sini Firman setuju dengan opini atau pendapat Andi. Nah, berarti lebih tepat adalah I agree di sini ya. Ini tentang agreement material, materi agreement, persetujuan. And then number 29, Aska said, Taken is the best movie ever. And then Fatih reply, I don't think so. It is totally an irrational movie. Jadi Aska di sini bilang, nah, from the conversation above, we can assume that. Nah, sini Aska bilang katanya Taken itu adalah film terbaik, katanya. Tapi Fatih bilang, saya rasa nggak gitu, katanya itu betul-betul film yang tidak rasional gitu ya. Nah, berarti di sini udah sangat jelas kontras, ada kata I don't think so, ditambah ada kata totally juga, dia ngasih reason juga. Berarti di sini Fatih betul-betul atau sangat tidak setuju dengan pendapatnya Aska. Berarti lebih tepat adalah yang Fatih totally disagree with Aska gitu ya. Hati-hati kalau seperti ini harus teliti membaca namanya gitu, siapa yang disagree, siapa yang memberi opini gitu ya, harus hati-hati ya, harus teliti.
Next, number 30, a kind of short functional text which is defined as a small piece of paper, plastic, or similar material attached to the product and giving information about it. It is a. Nah, jadi di sini pengertian dari apa nih? Sebuah jenis teks fungsional yang pendek gitu ya, yang dia itu terbuat dari kertas kecil atau plastik atau bahan yang sama gitu yang mirip, yang ditempel atau yang tertempel di produk dan memberikan informasi tentang produk tersebut. Nah, berarti itu udah jelas adalah jenis ini ya, teks label berarti ya, label. Jadi label tuh pengertiannya itu ya, dia bentuknya tuh kertas kecil gitu atau dari plastik bisa materialnya, yang dia tuh pasti tertempel di produk. Produknya bisa banyak food, beverage, and then medication gitu ya. And then lagi skincare, makeup, nah kayak gitu-gitu ada di produk dan isinya berarti tentang detail information gitu ya, informasi detail terkait produknya. Nah, berarti itu udah pasti adalah label. Okay, next number 31. Number 31, the name of the product is. Nah, kalau nanyain name, ini biasanya size-nya agak besar dan di bold biasanya. Nah, ini ya namanya Kraton tea, berarti jawabannya yang C. Number 32, to make a perfect cup of tea, we should use. Di sini kita cari di sini. Nah, ini di teksnya. For the perfect cup of tea, use 1 bag per cup. Jadi katanya gunakan 1 kantong per cangkir gitu ya. Berarti jawabannya yang A. 1 bag per cup. Number 33, according to the label, the product should be used. Kalau ini berarti nanyain tentang date expirednya ya. Di sini biasanya dari paling bawah. Nah, ini best before 6 August 2018. Berarti paling baik digunakan sebelum tanggal 6 Agustus tahun 2018. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C berarti ya. Before 6 August 2018. Kalau yang D 19-nya salah nih tahunnya 2019. Kalau ini after yang kurang tepat. Next, number 34, the purpose of the text is, nah ingat tadi, the function, social function atau purpose of the procedure adalah to give the detailed information of the product gitu ya. Jadi ini yang D ini ada. Number 35, waste tadi. Waste ini sinonimnya apa? Waste itu tadi bisa steps ya kan? Bisa steps, bisa methods. Nah, berarti yang paling tepat yang C. Number 36, blah blah blah, patient please, he will be here in a few seconds. Di sini kita lihat, nah, patient itu adjective. Dan ini adalah kalimat imperatif. Kalimat perintah. Imperatif itu formnya diawali dengan verb 1, verb 1 plus object. Ini untuk yang verbal, atau kalau nominal berarti pakai be ya, be plus adjective. Karena tadi diikutinya adjective version, berarti kita harus pakai form yang ini ya, be. Berarti adanya ini si be patient gitu ya, harap atau mohon bersabar. Katanya he will be here in a few seconds. Dia akan di sini beberapa detik lagi gitu ya, bentar lagi gitu. Imperatif diingat. And then number 37, you always come late, don't blah 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 again next time. Ini ada kata don't, berarti udah pasti ini adalah prohibition atau larangan. Kalau prohibition bentuknya bisa pakai don't. Kalau don't bisa diikuti oleh verb 1 kalau yang ada kata kerja, atau don't, atau kalau nggak ada verbnya berarti pakainya be baru adjective. Ini juga bisa.
Atau selain pakai don't bisa bentuknya no plus verb ing. Atau bisa juga pakai mustn't ya. Mustn't plus verb one. Jadi karena di sini semuanya kata-katanya late. Late itu masuknya adjektif ya. Lambat. Nah, berarti nanti kita pakai form yang ini. Jadi pakai be. Don't, be baru adjektif. Berarti yang tepat adalah yang E ya. Jangan sampai yang be, karena kalau be itu nggak bisa dia setelah don't langsung adjektif itu salah. Atau lately, ini adverb juga kurang tepat. Ya, ini adverb. Apalagi ini verb ing, ini juga salah kalau misalnya setelah don't pakai verb ing, harusnya verb 1. Ya. Number 38 until 40 ada paragraph, kemudian ada kalimat rumpang. Kita harus lihat dulu di sini situation apa and then the time-nya, keterangan waktunya gitu ya. Coba kita baca. My uncle is a very good badminton player. Now he is practicing hard for the Majors Cup next week. 2 days ago, when I went to his house to ask him to cut my hair, he was not at home. My aunt said he valued badminton in a sport hall. Nah, di sini untuk nomor 38 kita bisa ke kalimat yang ini, 2 days ago. Nah, ini udah situasi ya. Udah satu situasi. 2 hari yang lalu ketika saya pergi ke rumahnya untuk meminta dia untuk mencukur atau memotong rambutku, dia tidak ada di rumah katanya. Kemudian bibiku berkata bahwa dia bla 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 badminton in the sport hall. Nah, berarti karena di sini konteksnya pas masa lampau, berarti di sini lebih tepatnya pakainya adalah past continuous untuk nomor 38. Past continuous pengertiannya kan kegiatan yang sedang terjadi tapi di masa lampau ya. Berarti rumusnya subject plus or were plus verb ing. Karena di sini subjeknya he, berarti pakainya adalah he was, dan di sini semuanya kata kerjanya practice. Berarti tambahkan verb ing jadi he was practicing gitu ya. Jawabannya yang D, was practicing. And then number 39, because I understand I should not disturb him now because he blah 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 for the match. Nah, kalau di sini udah beda lagi conditionnya. Saya mengerti atau saya paham, saya tidak seharusnya mengganggu dia sekarang karena dia bla 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 for the match. Nah, di sini clue-nya ada kata now. Berarti nomor 39. 39 ini berarti konteksnya atau tenses yang tepat adalah present continuous. Nah, ini adalah kegiatan yang sedang dilakukan saat ini, sekarang. Rumusnya subject plus to be is MR plus verb A. Ini tadi subjeknya he, berarti pakainya is. Di sini kata kerjanya prepare, berarti tinggal tambahkan ing aja ya, preparing. Kebetulan prepare itu terakhirnya i, jadi kalau yang terakhirnya i itu dihilangkan, eliminate, and then langsung add ing gitu ya. Jadi is preparing. Number 39 yang C. And then number 40, next week I will have no time to play around because I will all his matches. Di sini clue-nya next week, ada kata next week. Berarti udah pasti ini adalah future continuous. Kalau future continuous berarti kegiatan yang akan sedang berlangsung di masa depan. Jadi rumusnya adalah subject plus will be, jangan lupa be-nya, plus verb ing.
subjeknya adalah I, berarti pakainya will be, dan di sini kata kerjanya semuanya watch, jadi tinggal tambahkan in, watching. Itu. So the answer is C juga. Will be watching. I will be watching all his matches. That's all. Nah, itu semua adalah penjelasan dan pembahasannya. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh tanya ke Miss Dewi, WhatsApp, atau Miss Indah, atau Miss apapun boleh. Okay, I think enough for today. Thank you so much for your kind attention. I'm sorry if I have a mistake. Good luck for your examination. Thank you. Assalamualaikum and good morning.